Halo Lur, kembali lagi di Mall Rongsok Channel. Pak Nurholis, selama ini teman-teman di channel kita pasti banyak yang bertanya-tanya. Kita ingin dengar cerita Pak Nurholis tentang kapan sih ide mendirikan Mall Rongsok itu tercetus? Oh, jadi gini, kenapa Mall Rongsok ini bisa punya nama? Namanya Mall Rongsok. Itu ide Mall Rongsok sudah tercetus di tahun 98. Kenapa begitu? Karena pada waktu itu, sebelum tahun 98, saya punya hobi. Hobinya itu ngoprek, kalau kata orang Jakarta. Apa? Ngoprek itu betulin barang. Jadi cari barang yang jelek-jelek, yang bekas, kita cari di rongsokan. Saya nongkrong nyari ya di tempat rongsok-rongsok manapun tuh, yang di Jakarta, seluruh Jakarta udah saya semua saya datengin. Jadi kalau saya dapat barang, saya beli. Kemudian saya perbaiki. Setelah saya perbaiki, saya jual di salah satu surat kabar. Dulu sih namanya Pos Kota, di iklan rupa-rupa. Dimana iklan rupa-rupa kan kalau kita iklan satu barang bisa 5 di satu iklan itu. Jadi dapat barang dari rongsokan, saya perbaiki. Setelah dapat perbaiki dan langsung saya jual, diiklankan di salah satu surat kabar. Nah, hasil penjualan tadi saya makan di mall. Jadi setiap saya dapat duit, saya makan di mall. Bisa satu hari itu saya nongkrongnya bisa di mall. Jadi hari pagi saya makan di mall, sorenya malamnya saya makan di mall lagi. Kenapa? Oh, dapat duit nih, makan di mall. Itu hobinya. Nah, dari situ tercetus akhirnya tahun 98. Wah, kalau nanti saya ada duit, saya akan buat mall tapi rongsok. Itulah yang idenya pertama muncul. Nah, tahun 98 itu kan baru ide. Katanya suka ngoprek. Sebetulnya sebelum terbit lah kasar gitu ya, muncullah Mall Rongsok. Nama sebelumnya tuh apa sih Mall Rongsok? Oh, jadi gini, karena saya dulu ya, saya 28 bidang usaha saya tekunin dari tahun umur sekitar 12 tahun. Jadi hampir 28 bidang usaha saya tekunin. Terus, jadi kalau saya pertama saya jadi tukang rongsokan, habis itu jadi tukang buah, habis itu macam-macam lah saya lakukan. Nah, di tahun 98 nanti saya jadi tukang benerin motor dan mobil, atau kita bikin renovasi. Dari motor kecil saya gedein, dari motor gede saya kecilin, mobil gede saya kecilin. Itu kerjaannya dulu. Di tahun 98 itulah yang tadi tercetus ide itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, 98, 99, saya akhirnya buka namanya elektronik. Nah, sebelum elektronik dulu saya ada namanya Beji Motor, karena saya buka bengkel motor dulunya. Saya buka namanya Beji Motor. Nah, setelah itu saya ganti lagi Adi Elektronik. Nah, juga buka yang namanya Pangkas Rambut, Agi Pangkas Rambut, kan itu. Kemudian saya buka lagi servis komputer, TV dengan nama Adi Elektronik. Nah, itu berjalan sampai 2004. Nama itu masih melekat di jalan ya, karena saya dibuat di pinggir jalan. Kemudian sampai tahun 2010 baru ada tempat yang lebih luas, baru sudah agak banyak. Setelah itu baru saya kasih namanya Mall Rongsok. Kenapa? Mall Rongsok itu identik dengan apa? Barangnya banyak, karena mall ya, barangnya banyak, orang cari sendiri. Kemudian setelah dia dapat, baru dia ke kasir. Jadi kita tidak melayani orang yang datang. Jadi orang cari barang sendiri. Nanti setelah dapat, baru dia ke kasir, sama dengan mall-mall yang ada sekarang, atau supermarket yang ada kan seperti itu. Nah, saya buatlah seperti itu. Demikian. Jadi kalau misalkan dari Adi Elektronik ke Mall Rongsok itu kan 98 sampai 2010. Ya. Berapa tahun tuh berarti? Berarti 98 sampai 2010 berarti hampir 6 tahun. 6 tahun baru berdirilah Mall Rongsok. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak Nurholis nih, lokasi pertama Mall Rongsok tuh sebelah mana sih? Jadi sekarang kan ada 2 nih. Yang kita tahu nih ada 2. Sebelumnya mungkin banyak ya, cuma nanti Pak Nurholis silahkan cerita.
Ya, mall rongsok pertama kali. Jadi Yang ada mall itu sebelah rongsok mana? pertama kali itu di Jalan Bungur Raya, nomor 1 Kelurahan Kukusan. Jadi sebelumnya memang ada tempat kecil, cuman 30 meter. Saya kasih nama Adi Elektronik, tapi setelah itu saya pindah ke depannya, kemudian ada lahan yang lebih luas. Nah itulah disitulah tahun 2010 saya kasih nama Mall Rongsok di Jalan Bungur Raya, nomor 1 Kelurahan Kukusan, Beji, Depok. Satu hal nih Pak Nurholis nih, yang paling terkesan selama mengelola mall rongsok ini. Satu hal yang paling berkesan apa kira-kira? Jadi yang paling enak memang dagang di barang bekas atau rongsok ya, karena barang bekas ini kan nggak punya harga, nggak punya nilai, karena namanya barang dibuang gitu ya. Nah bagaimana cara barang dibuang ini bisa menghasilkan? Saya pernah dapat satu barang, pada waktu itu ada tukang rongsokan pakai gerobak, dorong gerobak, nawarkan ke saya satu barang yang mungkin beliau ini tukang rongsok nggak tahu itu barang itu apa. Akhirnya karena rusak, saya tawarkan ke mall rongsok, bang saya mau jual ini, nggak tahu dia namanya, ya berapa duit? Cuman 250.000 pada waktu itu dia jual ke saya. Kalau nggak salah sih tahun 2010, hampir 2010, dia bilang itu 250.000. Ya udah segitu, ya udah, saya tidak pernah nggak pakai nawar lagi, saya beli 250.000 karena saya tukang servis. Ya sudah saya perbaiki kan, ternyata itu proyektor film yang proyektor yang udah canggih lah ya, bukan seperti yang sekarang tapi agak besar dia, memang pada waktu itu harganya lumayan mahal. Akhirnya saya perbaiki bagus, saya iklankan di surat kabar tadi yang pos kota, saya iklankan 6 juta, ternyata ada yang nawar 5 juta, saya kasih. Itulah yang sangat berkesan, ternyata di barang rongsokan ini kalau kita tahu barang, kita akan dapat untung yang agak lumayan. Itulah yang terkesan sekali. Oke Pak Nurholis, boleh nggak diceritakan dari tahun 2010 berkembang, ada berapa cabang sih sekarang? Kalau yang sekarang ini tinggal ya istilahnya 2 cabang lah ya. Yang pertama ada di Jalan Bungur dan yang kedua ada di dekat pintu tol Kukusan. Sebenarnya yang dekat pintu tol Kukusan ini saya namakan wisata rongsok karena barangnya belum tertata dengan rapi, saya belum kasih nama wisata rongsok ini. Yang tadinya saya ada di Cinere ada, kemudian di Bogor juga ada, Cinere sudah saya tutup, Bogor sudah saya tutup, kemudian juga ada di Troya, tapi itu pun sudah saya tutup karena memang ya tidak efektif untuk penjualannya, karena memang namanya rongsok itu harus ditangani oleh sendiri. Begitulah ceritanya. Ada orang suka bertanya nih ke channel kita, gimana sih caranya kalau misalkan ada orang ingin menduplikasi atau ingin orang bekerja sama dengan mall rongsok, boleh apa nggak sih? Ya, kalau memang ada yang mau untuk menduplikasikan mall rongsok, boleh kita bertemu ke manajemen mall rongsok. Kemudian manajemen rongsok ini ada saudara-saudara atau adik-adik saya yang bisa menangani itu. Kalau memang mau buka di beberapa cabang daerah, oke, nanti saya bantu. Kita bagaimana tekniknya nanti kita bicarakan. Termasuk barang-barangnya mungkin bisa disuplai dari sini ya? Termasuk barang-barang kalau diperlukan kita suplai dari mall rongsok. Karena memang banyak yang jual ke mall rongsok, kadang-kadang kita tidak bisa cover. Karena apa? Tempatnya sekarang ini sudah tidak memadai. Nah, kemarin juga ada yang tanya juga nih di channel kita Pak Nurholis nih. Kalau lantai dasar itu mau dijadikan apa Pak Nurholis untuk yang di Bungur? Lantai dasar itu akan saya bikin buat parkir. Jadi karena kemarin banyak para customer kecewa gitu, nggak ada parkir karena memang tempat macet. Nah sekarang saya buat parkir di lantai dasarnya. Kemudian dari lantai dasar itu ada lantai 2. Jadi lantai 2 itu nanti tempat furniture. Jadi furniture ada di lantai 2. Plus juga gantungan-gantungan elektronik ada di lantai 2. Juga lantai 3 itu ada sofa-sofa, ada gantungan-gantungan elektronik, dan semua barang-barang elektronik ada di lantai 3. Jadi lantai 3 elektronik, lantai 2 furniture, lantai 1 sebagian tempat parkir dan sebagian tempat makan rencananya itu. Kalau memang tidak memadai, tempat makan ada di lantai 3. Dan nanti ada live musik, kita siapkan untuk live musiknya.
Kalau nggak di lantai 1 atau di lantai 3. Kemudian tempatnya sudah saya siapkan. Jadi live musik bisa di lantai dasar, bisa juga di lantai 3 karena alat-alat sudah saya siapkan di lantai 1 pun di lantai 3 pun ada. Cerita sedikit Pak Nurholis, kan Pak Nurholis sekarang lagi pegang gitar nih. Emang hobi gitu main gitar, bermusik? Ya, memang saya hobi main musik jika saya masih duduk di bangku SMA. Memang waktu itu saya punya ya kawan-kawan di grup musik kebetulan. Nah, saya suka main gitar, suka nyanyi juga walaupun suaranya tidak bagus. Tetapi saya hobi dengan nyanyi, dengan main gitar. Akhirnya kenapa saya buat live musik di Mall Rongsok. Pada waktu itu pernah sempat saya buat sekitar 6 bulan saya buat, di mana live musik ini saya buat untuk kawan-kawan yang ada di Depok. Saya buat live musik di Depok. Lanjut Pak Nurholis, cerita lanjutan untuk Mall Rongsok. Barangnya kan banyak banget nih dengan segala macam jenisnya. Itu sih sebetulnya dapat paling besar gitu ya, paling banyak dari lelang, dari rongsokan orang dorong, atau dari mana sih? Jadi barang-barang suplai sekarang ini kebanyakan adalah dari barang lelangan. Jadi lelang yang terbesar itu dari salah satu instansi pemerintah. Bisa sampai ratusan truk kalau kita dapat. Kemudian dari restoran, yang restoran ternama di Jakarta juga banyak. Plus juga dari kantor-kantor, dari rumah sakit, dari instansi sekolah, dan lain sebagainya. Jadi barang-barang yang ada ini ternyata yang paling banyak itu adalah dari kantor-kantor. Gitu. Yang cari customer nih, yang mencari barang, kebanyakan sekarang ini dari bidang apa nih? Apakah kantor, apakah kafe? Kan kafe lagi menjamur nih, Pak Nurholis nih. Dari mana sekarang nih yang paling banyak? Sekarang ini yang paling laku itu adalah untuk tempat alat-alat kafe, yaitu kursi, meja, jadi seperti itu. Karena mereka ini sekarang kan saudara-saudara kita nih yang di luaran, banyak yang kepingin buka warung, buka kafe. Nah disinilah karena untuk cari barang yang murah, akhirnya mereka datang ke Mall Rongsok untuk cari barang yang ya dijangkau lah untuk pembeliannya. Nah kan kalau misalkan Rongsok itu lelang kan kadang-kadang barangnya kurang bagus juga nih, Pak Nurholis nih. Apakah di sini juga menyiapkan reparasinya, terus mejanya juga bisa dipesen atau gimana Pak? Jadi gini, memang sekarang ini kita banyakkan diperbaiki. Kadang-kadang kalau dapat dari lelangan rumah makan atau dari restoran kan udah pada jelek ya, kalau nanti udah saya cat juga, saya las lagi, saya perbaiki. Nah untuk penjualannya pun jauh dari harga baru. Nah nanti kalau sedulur ini mau pesen meja kayak kursi untuk restoran, kita bisa buatkan, tapi dengan harga rongsok, tapi juga tidak dijamin baru, tetapi barang dari barang-barang bekas gitu. Tapi harganya memang harga bekas. Ya, Pak Nurholis, sebelum kita akhiri wawancara, satu pesan dari Pak Nurholis untuk golongan muda sekarang supaya bisa berkembang seperti Pak Nurholis lah. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan? Jadi gini, kita itu jangan ada malunya kalau bisa. Juga janganlah kita belajar itu dari katanya, harus terjun langsung. Seumpamanya kita ini mau kepingin maju, jangan dari katanya, tadi terjunlah langsung Anda ke lokasinya. Kalau kita mau buka usaha, jangan malu-malu. Contoh begini, kalau kita lapar, kita nggak punya duit, kalau kita cuma nongkrong saja di pinggiran pojok rumah, bisa nggak kita dapat duit? Tidak akan bisa dapat. Tetapi kalau kita mau, kita minta di depan warung warteg contohnya, Bu, saya minta nasi, boleh nggak Bu, saya lapar. Dikasih nggak kira-kira? Coba kalau kita nongkrongnya dari jauh deket pintu rumah itu, kita duduk aja, kemudian kita minta, dikasih nggak? Nggak ada yang mau ngasih karena usahanya tidak sampai ke lokasinya. Inilah, jadi kita jangan ada malunya kalau bisa. Oke, Pak Nurholis, barangkali itu yang ingin beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh rekan-rekan kita di channel YouTube ini.
Nanti kalau misalkan ada lagi pertanyaan, mudah-mudahan kita bisa jawab lagi, sharing seperti ini. Dan mungkin ada sejarah lain yang akan diceritakan. Kita coba lagi nanti di channel berikutnya. Siap. Terima kasih Pak Nurholis, ada pesan buat channel kita sendiri? Ya, kalau untuk sedulur semua yang kepingin nonton channel ini, kalau memang mau mendukung program Mall Rongsok, silahkan subscribe di channel Mall Rongsok. Ya sedulur, terima kasih.